Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Banyak orang-orang yang sering mengejek kekristenan. Saudara kita yang bukan Kristen, mengejek orang Kristen. Wah, ini Yesus ini orang dikutuk. Ya, betul. Dia dikutuk oleh karena saudara dan saya. Ya. Bukan karena dia dikutuk karena masalahnya sendiri dalam dirinya sendiri. Ya. Tetapi kegelapan yang seharusnya kita alami ditanggung oleh dia. Keterpisahan ya, Allah yang harus dosa itu menyebabkan Allah tidak dapat bersama-sama dengan kita. Dosa menyebabkan Allah harus terpisah dengan kita. Tetapi dialah yang harus mengalami keterpisahan tersebut. Dia yang harus mengalami seakan-akan Allah membelakangi dia. Agar supaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi dibelakangi oleh Allah. Kita melihat bagaimana dalam tambahan kita pada saat ini, pencipta yang harus menderita di kayu salib dan harus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa sampai Yesus bilang seperti itu ya? Tapi itulah ya, dia adalah pencipta dan juga penebus yang menderita di salib. Dan itu sudah dinyatakan, sudah dinubuatkan ya. Sebelumnya dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah, dia tidak memiliki penyakit. Kita yang punya penyakit, tapi penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Banyak orang katakan, aduh itulah Yesus tuh. Banyak orang yang saat ini juga ya, yang menghina. Oh kok ini Yesus tuh dikutuk dan lain sebagainya. Tapi ya kita kira dia yang kena tulah. Kita kira dia yang dikutuk. Ya. Kita kira dia dikena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat 55 katakan apa? Ayat 55 katakan apa? Tetapi dia tertikam. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bukan ayat 55, tapi ayat 5 ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya nanti kita akan lihat bahwa inilah kurang lebih jawaban dari pertanyaan ya, pertanyaan yang Yesus nyatakan ya, dalam Matius 27 ayat 46. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada 7 statement pernyataan Yesus saat dia berada di kayu salib. Dan ini adalah satu statement, satu pernyataan yang sering kali kita lihat ya. Sering kali kita dengar tentang hal tersebut. Apa betul Allah meninggalkan Yesus? Apa betul Allah meninggalkan Yesus? Nah, kalau mungkin murid-muridnya meninggalkan Yesus, betul. Murid-muridnya sudah meninggalkan Yesus. Kecuali Yohanes kekasih tadi ya. Kecuali Yohanes saja yang ada. Yang lainnya sudah pada lari semua. Lari semua. Jadi apa? Kenapa? Dia harus bilang Allah yang meninggalkan dia. Ya. Kalau kita lihat ya. Dia bukan bisik-bisik saat dia berbicara tentang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita lihat secara lengkap, tadi saya cuma baca bagian kedua ya, tapi bagian pertama dan sampai lengkapnya, Matius 27 ayat 46 katakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lamah sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suara nyaring itu loud voice. Ya. Phone, megale, atau kita lihat megafon. Kalau kita sering dulu ya di Indonesia kalau kita menjadi pemimpin rapat atau apa gantinya sound system kita pakai megafon, ada suara untuk apa supaya pengeras suara dengan megafon itu supaya kita dapat apa kedengaran. Jadi Yesus berteriak pada saat dia berkata Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak sedang bisik-bisik, dia sedang berteriak ya. Berteriak seperti orang yang berada dalam rumah yang kebakaran. Dia berteriak sekeras-kerasnya dengan menggunakan seperti megafon. Dia menggunakan megafon. Dan yang lebih menarik lagi adalah kenapa dia menggunakan kata Allahku. Ya, saya sudah pernah bahas ini kurang lebih tahun 2021 atau 2022. Tapi mari kita ulang lagi ya sedikit saja. Kenapa? Kenapa Yesus katakan Allahku? Kenapa ini satu-satunya yang dipertanyakan, yang saya bawa untuk dipertanyakan? Karena biasanya Yesus menggunakan kata Bapakku. Ya. Inilah satu-satunya dan hanya di sini sajalah saat di mana Yesus menggunakan kata Allahku, gantinya menggunakan Bapakku. Normalnya, secara normal
normal Yesus kalau berbicara tentang Allah itu, Bapa itu, dia menggunakan kata Bapa. Nggak pernah dia sebelumnya dan sesudahnya. Nggak pernah dia menggunakan kata Allahku. Ya. Dan di dalam, pada saat dia berada di salib saja ya. Kalau di luar salib, sudah sering ya. Aku dan Bapakku adalah satu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tapi di salib ini, Yesus berkata apa? Di salib saja dia berkata apa dalam Lukas 23:34? Yesus berkata saat itu salib ya, ya Bapa, dia tidak katakan ya Allahku, tidak. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pada saat dia mati, itu kalimat pertama, pada saat dia mati, menjelang dia kematiannya, dia apa yang dia katakan? Yesus katakan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, megafon, ya Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi dia biasanya menggunakan kata Bapa, tapi kenapa dalam Matius 27:46 dia menggunakan Allahku, Allahku, bukan Bapakku, Bapakku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah? Kenapa bukan Bapakku ya? Ini seperti saya katakan tadi, inilah satu-satunya saat di mana Yesus menggunakan kata Allahku. Ya, nggak apa artinya kita tahu ya doa Bapa kami. Kita tidak sebutkan itu doa Allah kami. Ya, Bapa yang itu bukan doa Bapa, bukan doa Allah kami. Kenapa? Karena Yesus yang apa? Yang selalu mengajarkan kita untuk menyebutkan Bapanya itu juga Bapa kita. Ya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah Bapanya Yesus itu suka meninggalkan Yesus? Ya. Kalau kita lihat yang biasa meninggalkan Allah itu adalah manusia, bukan Allah yang meninggalkan manusia. Manusia yang biasanya meninggalkan Allah. Ya. Yeremia 2:13 katakan bagaimana apa? 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali lubang bagi diri mereka sendiri, kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Jadi sejak umat manusia jatuh sekalipun, Adam dan Hawa, apa yang mereka lakukan? Mereka lari dari Tuhan. Ya. Mereka yang meninggalkan Allah. Bukan Allah meninggalkan mereka. Allah selalu cari. Ya. Allah selalu mencari. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Oke, Allah tidak pernah. Mazmur 37:5 katakan, dahulu aku muda, pemazmur katakan, dahulu aku muda. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Nah, saya tekankan kata orang benar. Apakah pada saat Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa Yesus itu tidak benar sampai Allah harus tinggalkan dia? Ya, Yesus orang benar, tidak ada kesalahan. Ya. Kalau orang-orang benar saja itu tidak akan pernah ditinggalkan Allah, bagaimana dengan Yesus Kristus? Anak Allah, anak manusia, anak Allah yang menjadi anak manusia dengan kata lain, yang tidak bersalah. Dia hidup dalam dunia ini, dicobai, tidak pernah jatuh dalam dosa. Dicobai dalam berbagai cara, tidak pernah berdosa. Apa Yesus tidak benar sampai Allah meninggalkan dia? Ya? Apa sampai Allah meninggalkan dia? Dan bagaimana mungkin Allah meninggalkan Yesus kalau Yesus sendiri selalu katakan apa? Dalam Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 8:29 katakan, ya, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apakah pada saat Yesus di kayu salib, Yesus sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, ya? Sampai Allah harus tinggalkan dia, dengan kata lain, ya. Jadi Yohanes 16:32 katakan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Bapa menyertai aku. Dan bahkan julukan Yesus sendiri, Immanuel. Yesus yang adalah Immanuel berarti Allah yang beserta kita. Artinya Allah di dalam Yesus itu menyertai manusia. Artinya Bapa dan Yesus itu selalu adalah satu. Bapa dan Yesus itu satu. Tapi kenapa sekarang dia katakan apa? Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak di antara kita mungkin salah mengerti. Ya, kenapa sampai Yesus bilang seperti itu? Ya, banyak orang bertanya-tanya, kenapa nih Yesus kok kurang iman? Seperti apa Yesus sudah menjadi orang yang tidak benar? Apa dia sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan pada saat dia berada di kayu salib? Ya. Bukan hanya kita yang seringkali salah kaprah, salah mengerti. Ya. Orang-orang di zaman Yesus saat itu, ya, pada saat Yesus berseru tentang Eli, Eli lama sabachthani, mendengar itu, Matius 27 ayat 1 ayat berikutnya, 47 katakan, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, iya memanggil Elia.
Dia sedang memanggil Nabi Elia. Tapi kenapa? Kalau kata kita lihat, kalau Elia, oke, itu Nabi Elia. Tapi nama Eli, El artinya Allah, I artinya my God. Ya, my God. Eli artinya my God. Jadi Eli artinya Allahku. Dia bukan sedang memanggil Elia. Dia sedang memanggil Allahnya. Atau Bapaknya atau Allahnya dengan kata lain. Ya. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya jawaban daripada Matius 27 ayat 46. Bagaimana kita memahami apakah Yesus sedang kurang iman pada saat itu sehingga dia menyebutkan Allah seakan-akan meninggalkan dia. Allah seakan-akan telah meninggalkan dia. Kalau kita lihat, sesungguhnya Yesus sedang mengutip teriakan nyaring umat manusia yang berseru di dalam Mazmur 22 ayat 2. Matius 27 ayat 46 itu adalah kutipan Yesus yang mengenal sekali. Yesus mengetahui, Yesus sering baca ini Mazmur 22. Ya. Mazmur 22 ayat 2 itu adalah pernyataan umat manusia yang berteriak, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sama ya, Yesus juga bilang Allahku, Allahku, cuma tidak ada kata ya Allahku saja, tapi sama. Itu berbicara tentang satu hal yang sama. Jadi Yesus sedang mengutip manusia yang berteriak. Manusia yang berteriak kepada Allah. Dan manusia itu adalah yang beban manusia itu sekarang ditimpakan kepada Yesus. Ya, yang ditimpakan. Dengan kata lain, Mazmur 22 ini adalah Mazmur Messianic Psalms. Atau Mazmur yang merujuk, menubuatkan tentang Yesus. Misalnya, Mazmur 22 ayat 8 berbicara, semua orang melihat aku, semua yang melihat aku, mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Nah, kalau kita lihat, Matius 27 ayat 39 juga berbicara tentang orang yang menggelengkan kepala. Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, mengolok-olok Yesus yang di kayu salib. Dan sambil menggelengkan kepala. Sama, ya. Sama menggelengkan kepala. Apalagi, Mazmur 22 ayat 17 berbicara tentang mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, mereka menusuk tangan. Dan pada saat Yesus kemudian setelah dia bertemu murid-muridnya, dia kasih tunjuk apa? Lobang di tangannya dan lobang di kakinya. Ya, tapi sebelum itu juga, itu yang juga terjadi. Yohanes 19 ayat 37 berbicara tentang dia, Yesus yang telah mereka tikam. Ya, selain dirusuknya, di lambungnya, ya, tapi juga itu telah di pierce, bahasa Inggrisnya di pierce, ya, dirajam dengan paku. Apalagi? Mazmur 22 ayatnya yang ke-19. Saya mohon maaf, saya tidak sempat ganti 19-nya. Tapi ini sekarang Mazmur 22:19 katakan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Membuang undi atas jubahku. Yohanes 19 ayat 24 katakan, bagaimana tentara-tentara seperti itu sudah baca tadi. Baiklah mereka katakan sesama mereka, baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkan jubah tersebut. Jadi inilah, ya, Yesus bukan sedang merasakan bahwa Allah, dia sudah kurang iman sampai Allahnya tinggalkan dia, ya, dengan kata lain. Tapi dia sedang membawakan Mazmur 22 ayat 2 itu pada saat dia berkata, Allahku, Allahku. Ya, Allahku, Allahku. Dan mungkin, ada yang katakan, mungkin pada saat yang bersamaan, dia saat itu, dia sudah menyatakan, dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, wah, dia akan mati, tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan sesuai dengan nubuatan demi nubuatan tentang dia. Tetapi dia saat itu di atas kayu salib, disitulah dia merasakan pergumulan yang begitu hebat tentang keterpisahan Yesus dengan Bapa. Yesus dan Bapa yang adalah satu, sebelumnya tidak pernah terpisah. Tidak pernah terpisah. Tetapi kematian oleh sebab untuk menebus saudara dan saya, dia harus dipisahkan sementara. Sebagai manusia, dilahirkan sebagai manusia. Dalam kemanusiaannya, Yesus harus mati. Dan dalam kematiannya, dia dipisahkan sementara dengan Bapa. Dan itulah sesuatu hal yang tidak dapat dibayangkan oleh anak Allah ini sendiri. Yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Yesus sudah katakan pada murid-muridnya tentang penderitaannya, ya. Matius 26 ayat 27-28, Matius 26, 27-28 katakan apa? Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu ia memberikan kepada mereka, ya, pada saat perjamuan terakhir dia memberikan apa? Anggur, ya. Dia katakan apa?
dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tetapi, ya, darah yang akan tertumpah itu 1 jam kemudian, kurang lebih 1 jam kemudian saat dia bergumul, pada saat dia harus terpisah, dia akan mati dalam waktu yang tidak lama lagi ya. Tapi pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, ini yang dia katakan. Ya. Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Aku tidak ingin terpisah dengan Engkau Bapa. Aku tidak ingin terpisah dengan Engkau. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang Kukendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi itulah ya, penderitaan untuk terpisah, yang menyebabkan dia harus terpisah dengan Bapa itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan, terpisah dengan Bapa tersebut. Tapi itulah yang dia harus lakukan. Kehendak Bapa dan kehendak yang dia juga ingin lakukan harus terjadi. Ya, harus terjadi. Dia yang menjadi wakil umat manusia yang harusnya mengalami, yang anak Allah, sebagai anak Allah dia tidak bisa menerima maut, tetapi dia menjadi manusia agar supaya maut yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya dapat sekarang ditanggung oleh dia. Itulah sebabnya 2 Korintus 5 ayat 1 katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa yang menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Galatia 3 ayat 13 juga berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Banyak orang-orang yang sering mengejek kekristenan. Saudara kita yang bukan Kristen mengejek orang Kristen. Wah, ini Yesusnya orang dikutuk. Ya, betul. Dia dikutuk oleh karena saudara dan saya. Ya, bukan karena dia dikutuk karena masalahnya sendiri dalam dirinya sendiri ya. Tetapi kegelapan yang seharusnya kita alami ditanggung oleh dia. Keterpisahan ya, Allah yang harus dosa itu menyebabkan Allah tidak dapat bersama-sama dengan kita. Dosa menyebabkan Allah harus terpisah dengan kita. Tetapi dialah yang harus mengalami keterpisahan tersebut. Dia yang harus mengalami seakan-akan Allah membelakangi dia. Agar supaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi dibelakangi oleh Allah. Itulah sebabnya Ellen White dalam SD Bible Commentary volume 7 halaman 924 katakan, kegelapan yang mengerikan perlu terjadi pada jiwanya. Oleh sebab apa? Oleh sebab ditariknya kasih dan kemurahan Bapa. Karena sekarang Yesus berdiri di tempat orang berdosa, dan kegelapan inilah yang harus dialami setiap orang berdosa ini. Kegelapan itu yang harus kita alami. Allah yang meninggalkan kita karena dosa kita. Tapi sekarang Yesus yang harus alami ya. Yesus yang alami, kegelapan yang Yesus harus alami. Orang benar ini kita lanjut baca ya. Orang benar ini harus menanggung penghukuman dan murka Allah. Bukan karena Allah itu dendam, ya, sebab hati Allah terluka oleh sebab ya, bukan karena terdengar. Dia tidak dendam. Kenapa? Karena Allah sendiri terluka oleh sebab kesedihan terbesar saat anaknya yang tanpa bersalah menderita hukuman dosa. Pemisahan kekuatan ilahi ini tidak akan pernah lagi terjadi sepanjang zaman kekal. Hanya satu kali ada keterpisahan, ada kegelapan yang harus terjadi antara umat manusia yang berdosa dengan Allah. Tapi itu semua telah Yesus lakukan agar supaya saudara dan saya tidak akan pernah lagi berada dalam kegelapan kalau kita percaya dan menerima Yesus Kristus. Dengan kata lain, inti daripada pelajaran ini dikatakan apa ya? Bahwa Bapa harus membelakangi anaknya sendiri untuk sementara waktu. Ya, untuk sementara waktu. Agar Bapa tidak akan pernah lagi membelakangi semua umat manusia yang percaya kepadanya. Cuman Yesus yang Allah harus tinggalkan, dengan kata lain ya, dengan kata simboliknya, Allah harus membelakangi Yesus. Ya. Yesus harus ditinggalkan sementara, dengan kata lain. Agar supaya saudara dan saya bisa melihat Allah kita muka dengan muka, agar kita dapat mengalami muka dengan muka, menghadap Allah muka dengan muka. Jadi itulah ya, umat manusia, kita semua seharusnya ya, pada saat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali oleh sebab dosa kita berteriak, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku?
Ya, pada saat kita kehilangan pekerjaan, banyak yang di antara kita yang berteriak, Tuhan, kenapa aku ditinggalkan? Pada saat ada kematian dalam rumah tangga kita berteriak, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa? Ya. Kita tidak dapat mengelakkan memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, tidak dapat mengelakkan. Tetapi ya, seperti pemazmur dapat berkata seperti itu, ya. Dan Yesus juga berkata seperti itu. Kita mungkin dapat dimaafkan kalau kita juga berteriak kadang-kadang, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ada satu statement yang ditulis oleh Madeleine L'Engle. Dia katakan, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya, saya bersyukur, dia katakan, I am grateful that Jesus cried out those words. Saya bersyukur bahwa Yesus meneriakkan kata-kata itu. Karena itu berarti bahwa apa? Saya tidak perlu takut untuk meneriakannya sendiri. Jadi kalau dalam satu situasi, ada orang katakan, aduh jangan bilang Allah tinggalkan kita. Tapi itulah ya perasaan manusia. Pada saat ada bencana, ada duka cita, kita seringkali berteriak, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan aku? Menurut penulis statement ini, dikatakan, kita tidak perlu takut saat kita meneriakkan perkataan tersebut. Saya tidak perlu takut atau merasa bersalah pada saat-saat ditinggalkan yang tidak terelakkan itu terjadi dalam kehidupan saya. Perkataan-perkataan itu datang kepada kita semua. Itu adalah perasaan dan perkataan yang kita rasa seakan-akan Allah meninggalkan kita. Adalah bagian dari pertumbuhan jiwa. They are a part of the soul's growth. Jadi, seperti Ayub. Ayub dapat berkata, Tuhan, di mana Engkau? Aku ingin pergi ke takhtamu. Aku ingin membela perkaraku. Seringkali kita memiliki perkataan seperti itu. Tapi ketahuilah, seperti yang dialami oleh Ayub, seperti yang dituliskan oleh Pemazmur 22, seperti yang dialami oleh Yesus sendiri, kita yakin dan tahu bahwa Allah sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Yang memisahkan kita, yang seakan-akan Allah itu jauh dari kita, itu adalah dosa yang terjadi. Dosa yang menyebabkan ada orang yang kehilangan pekerjaan. Dosa yang menyebabkan kita yang menyucikan hari Sabat kehilangan pekerjaan kita. Dosa menyebabkan ada kematian dalam rumah tangga kita. Dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam dunia ini. Dosa dan dosa sajalah yang telah memisahkan Allah. Tetapi Allah justru telah memberikan jalan keluar. Ya, jembatan yang menjembatani lubang yang gelap, jurang yang gelap yang menganga tersebut. Yaitu Yesus Kristus yang telah mati agar supaya kita tidak akan pernah terpisahkan dengan Allah kita. Desire of Ages, halaman 25, ya. Bahasa Indonesianya katakan, Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan, itu mati. Kita yang layak untuk mati. Bukan Kristus, tapi Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan. Supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Supaya kita dapat menerima apa? Kita dapat menerima reward, hadiah, kehidupan kekal. Dan itulah kehidupan kekal yang hanya layak diperlakukan bagi Yesus. Yesus dihinakan karena segala dosa kita. Yang di dalamnya Ia tidak terlibat. Supaya kita dapat dibenarkan oleh kebenarannya, yang di dalamnya kita tidak mempunyai hak apa-apa. Kita tidak dapat menggunakan kekuatan kita dan lain sebagainya untuk dapat dibenarkan. Kita hanya dapat dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Statement ini kemudian lanjutkan apa? Ia menderita kematian yang kita punya, supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Oleh segala bilur-bilurnya, kita pun disembuhkan. Kita seharusnya mati semua. Tidak ada yang tidak. Kita semua harus menerima maut. Tapi oleh sebab kematiannya, ya, Ia menderita kematian yang menjadi milik dan hak kita, ya, supaya kita dapat hidup, menghidupkan kehidupan yang dimiliki oleh Yesus. Jadi, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Bukanlah satu pernyataan Yesus yang kurang iman. Bukanlah pernyataan bahwa Allah yang memang tidak melihat Yesus sebagai orang yang benar. Tidak. Tapi dosa yang telah memisahkan Allah dan putranya. Itulah yang telah memisahkan Allah dan umat-umat manusia. Itu harus terjadi. Ya, harus terjadi agar supaya kita dapat disatukan kembali nantinya. Dikatakan di dalam Mazmur 22:2,
Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu juga tertulis dari Matius 27 ayat 46. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Mazmur 22 tidak diakhiri dengan ayat 2 ini. Mazmur 22 itu diakhiri ayat 23. Ayat apa dikatakan dalam ayatnya yang ayat bukan 23, ayat 32. Mazmur 22 ayat 32 berkata, mereka pada akhirnya ya, setelah seakan-akan pemazmur katakan, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ada dijawab sendiri. Dengan bagaimana Allah sesungguhnya tidak meninggalkan pemazmur ini. Ayat 32 ayat terakhir dikatakan apa? Mereka pada akhirnya, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Allah telah melakukannya. Nah, coba kita lihat apa yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. It is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Allah yang melakukan, Yesus yang melakukan dan berkata, sudah selesai. Sudah selesai agar supaya umat-umat manusia yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Sudah selesai. Sudah selesai jurang yang memisahkan itu sekarang telah dijembatani oleh Yesus. Sudah selesai. Jadi sudah selesai bagi kita untuk dapat melihat. Walaupun dalam kehidupan kita seringkali kita merasakan Allah yang tinggalkan kita. Tetapi sesungguhnya sudah selesai untuk satu keyakinan, satu pernyataan. Bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Baik, mungkin ada tambahan dari